Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Saada Siregar, Sarjana Sains Magister Kesehatan. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam di program studi Teknologi Laboratorium Medik. Latar belakang pendidikan S1 saya adalah Sekolah Tinggi Analis Kesehatan di Jawa Barat, program studi analis kesehatan, lulus pada tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan ke program studi magister di Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi mikrobiologi dan parasitologi, lulus pada tahun 2018. Saya banyak dipercayakan untuk membawakan beberapa mata kuliah, beberapa di antaranya yaitu 1. Bakteriologi, yang kedua parasitologi, yang ketiga virologi, yang keempat mikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bakteriologi 3. Sesuai dengan RPS yang sudah saya siapkan, mata kuliah bakteriologi 3 diberikan kepada mahasiswa program studi Teknologi Laboratorium Medik dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Mata kuliah bakteriologi 3 merupakan lanjutan dari mata kuliah bakteriologi 2, di mana mata kuliah ini membahas tentang pembuatan media dan penanaman bakteri, melakukan isolasi dan identifikasi jenis bakteri gram positif, pembentuk spora, aerob dan anaerob, basil gram negatif, identifikasi Staphylococcus species, Salmonella species, Proteus species, E. coli, Klebsiella species, Pseudomonas aeruginosa, dan identifikasi bakteri penyebab infeksi lainnya. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan pembuatan media dan penanaman bakteri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi jenis-jenis bakteri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan melakukan pemeriksaan bakteri gram positif pembentuk spora aerob. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan melakukan pemeriksaan bakteri gram positif pembentuk spora anaerob. Yang kelima, mahasiswa mampu dan melakukan identifikasi bakteri basil gram negatif. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi bakteri Staphylococcus species. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi bakteri Salmonella species. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi bakteri Proteus species. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi bakteri E. coli. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi bakteri Klebsiella species. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan melakukan identifikasi bakteri penyebab infeksi lainnya. Dalam perkuliahan bakteriologi 3, ada beberapa bahan kajian atau materi pokok yang akan diajarkan selama 1 semester, yaitu 1. Pembuatan media dan penanaman bakteri. Yang kedua, identifikasi jenis bakteri. Yang ketiga, identifikasi bakteri gram positif pembentuk spora aerob. Yang keempat, identifikasi bakteri gram positif pembentuk spora anaerob. Yang kelima, identifikasi bakteri basil gram negatif. Yang keenam, identifikasi bakteri Staphylococcus species. Yang ketujuh, identifikasi bakteri Salmonella species. Yang kedelapan, identifikasi bakteri Proteus species. Yang ke-9, identifikasi bakteri E. coli. Yang ke-10, identifikasi bakteri Klebsiella species.
yang ke-11, identifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dan yang ke-12, identifikasi bakteri penyebab infeksi lainnya. Untuk menunjang atau mendukung saya dalam menyampaikan materi di kelas, saya memiliki beberapa buku referensi, di antaranya yaitu 1. Broad Biology of Microorganisme edisi 13 tahun 2012. Yang kedua, Merck KGI tahun 2005 Mikrobiologi Manual edisi ke-12 tahun 2005. Yang ketiga, Alkomos Fundamental of Microbiology tahun 2007. Yang keempat, Mikrobiologi edisi kelima tahun 2002. Selain itu, saya juga mengambil sumber-sumber dari jurnal yang berkaitan dengan materi bakteriologi 3. Dalam perkuliahan di kelas, saya menerapkan 3 aspek pembelajaran, yaitu delivery atau penyampaian materi, kemudian interaction atau interaksi di kelas, dan yang terakhir, assessment atau penilaian hasil pembelajaran. Untuk penyampaian pembelajaran di kelas, saya menerapkan metode-metode pembelajaran. Di antaranya, ceramah secara langsung untuk memaparkan materi. Kemudian, collaborative learning dan diskusi. Diskusi ini bisa dalam bentuk diskusi kelas maupun small group discussion. Saya akan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil. Selain itu, untuk membantu saya dalam penyampaian materi saya juga menggunakan slide PowerPoint dan LCD. Kemudian, dalam interaksi di kelas, saya selalu membuka sesi tanya jawab untuk mahasiswa. Mereka bebas bertanya sesuai dengan konteks perkuliahan sehingga terbentuk interaksi yang hidup dalam suasana kelas. Yang terakhir, untuk penilaian yang saya lakukan terbagi dalam 3 kelompok penilaian, yaitu penilaian tugas dengan bobot 20%. Tugas ini bisa dalam bentuk kuis harian, lisan maupun tulisan. Kemudian, tugas individu dan per kelompok. Selanjutnya, ada penilaian ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%. Dan yang terakhir ada ujian akhir semester dengan bobot 50%. Ketiganya akan diakumulasikan menjadi nilai akhir pada akhir semester. Berikut penjelasan saya tentang mata kuliah Bakteriologi 3 yang saya bawakan. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran langsung di kelas untuk mata kuliah Bakteriologi 3 dengan materi identifikasi Staphylococcus species. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Saya pandu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan berikan motivasi untuk adik-adik. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena menjadi orang hebat itu butuh perjuangan yang sangat besar untuk menjadi mahasiswa atau orang yang sukses. Jadi, pesan saya kepada adik-adik, bersungguh-sungguhlah belajar serius dalam perkuliahan kita hari ini. Dan saya berharap adik-adik menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Oke, baik, untuk materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang identifikasi Staphylococcus ya, spesies. Jadi nanti untuk
komting ataupun sekretaris nanti tetap dibuat ya absensi dan rekapannya ya, nanti biar saya tanda tangani. Baik, materi kita hari ini adalah tentang identifikasi Staphylococcus ya. Sebelumnya sudah pernah dengar belum ya tentang Staphylococcus? Sudah, Ibu. Oke, hari ini kita membahas tentang identifikasi Staphylococcus ya. Dimana untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang tinjauan umum, morfologi dan identifikasi bakteri Staphylococcus. Ya, jadi kamu harus paham bagaimana morfologinya dan identifikasi dari bakteri Staphylococcus spesies tersebut. Baik, berikut adalah tentang silsilah dari Staphylococcus spesies ya. Staphylococcus spesies ini memiliki kingdom golongan prokariot ya. Kemudian divisi satunya itu dia masuk golongan Cyanobacteriae ya. Divisi 2-nya masuklah dia ke golongan bakteri ya. Secara kelasnya si Staphylococcus spesies ini masuk ke Eubacteriaceae ya. Ordonya Eubacteriales ya, genusnya Micrococcusaceae ya. Baru spesiesnya itu dibagi menjadi 3 ya. Ada Staphylococcus aureus, kemudian ada Staphylococcus epidermis, ada Staphylococcus saprophyticus ya. Ini 3 spesies yang wajib kamu ketahui tentang Staphylococcus spesies. Baik, spesies yang pertama kita bahas adalah Staphylococcus aureus. Kita harus tahu sifat dan morfologi dari Staphylococcus aureus tersebut ya. Yang pertama, dia bisa gram positif atau gram negatif pada pembiakan media ya yang telah difagositosis. Kemudian yang kedua, ukuran. Kamu harus tahu ukurannya ya. Ukurannya itu 0,8 sampai dengan 1 mikron ya. Ini spesies dari Staphylococcus aureus. Kemudian dia merupakan golongan bakteri tidak berspora ya. Selanjutnya tidak memiliki flagel. Kemudian katalasenya itu adalah positif ya. Beda si Staphylococcus dengan Streptococcus, satunya yang perlu kamu ingat adalah katalase. Kalau di Staphylococcus dia katalasenya positif, kalau di Streptococcus katalase negatif. Oke adik-adik, jadi Staphylococcus aureus itu tidak memiliki yang namanya spora ya. Staphylococcus aureus itu dia bentuknya seperti apa? Buah anggur ya. Dia tidak ada spora di bagian sininya. Nah, kemudian baik, untuk morfologi dari Staphylococcus aureus, bakteri Staphylococcus aureus berbentuk kokus. Kemudian memiliki ukuran 0,8 sampai dengan 1 mikron. Ya. Selanjutnya, bahwasanya Staphylococcus aureus tidak memiliki flagel. Tidak memiliki flagel. Flagel ini adalah merupakan alat gerak. Nah, jadi khusus bakteri Staphylococcus aureus tidak memiliki flagel, kemudian tidak terdapat spora. Dia tidak memiliki spora. Kemudian dia merupakan flora normal ya. Dia bisa berkembang biak itu di hidung, di vagina dan di kulit. Itu tadi spesies dari Staphylococcus aureus. Kemudian bagaimana sih sebenarnya susunan sel pada sediaan mikroskopis si Staphylococcus aureus tersebut? Yang pertama, dia tunggal. Ya, bentuk kokusnya tunggal, berpasangan, kemudian rantai pendek. Ya. Kemudian bergerombol seperti buah anggur. Nah, ini merupakan ciri khas dari golongan bakteri Staphylococcus aureus, seperti buah anggur bergerombolan. Kebayang ya semua seperti apa itu ya buah anggur ya? Bisa, Ibu.
Staphylococcus aureus ini dapat ditumbuhkan pada media padat ya. Koloninya itu bergerombol, kemudian bagian dari si media tersebut harus ada pembenihan kaldu ya agar pertumbuhan Staphylococcus aureus itu bagus. Ya, kemudian selain tadi dia bergerombol, kita juga menemukannya rantai pendek. Baik, sekarang tentang Staphylococcus aureus pertumbuhan dan pembenihannya. Bagaimana si Staphylococcus aureus ini bisa tumbuh optimal ya. Yang pertama perlu diperhatikan suhu optimumnya itu 35 derajat Celcius. Kemudian suhu pertumbuhannya 15 sampai 40 derajat Celcius ya. Suasananya itu harus aerob ya. Aerob berarti dia butuh yang namanya oksigen. Kemudian pH untuk pertumbuhannya pada media itu pada pH optimum 7,4 ya. Bentuk koloninya pada media tertentu ya, media pertumbuhan si Staphylococcus aureus itu bulat, cembung, buram atau mengkilat ya. Terus konsistensinya lunak, warnanya khas kuning keemasan ya. Hemolisanya itu bisa positif, bisa negatif. Oke, selanjutnya Staphylococcus aureus ini dapat diisolasi dari bahan tinja ya. Bahan tinja kemudian ditambah NaCl, ini kita tumbuhkan pada media MSA ya, mannitol salt agar ya. Nanti kita akan melihat beberapa klasifikasi dari Staphylococcus ya berdasarkan warna koloninya pada media MSA. Yang pertama itu ada Staphylococcus aureus, kemudian Staphylococcus citrus, kemudian Staphylococcus albus. Nanti bisa adik-adik melihat bagaimana sih sebenarnya pigmen pewarnaan atau warna dari koloni si Staphylococcus ini jika ditumbuhkan pada media MSA ya. Seperti pada slide saya ini, Staphylococcus aureus itu kita akan menemukan warna koloni kuning keemasan ya. Kalau dia Staphylococcus citrus ini warnanya kuning jeruk, kalau saya bilangnya kuning jeruk ini lebih orange ya. Kemudian Staphylococcus albus dia putih porselin ya, putih susu ya. Baik, sebelum materi saya lanjutkan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silakan Asa. Baik Ibu, izin teman-teman sekalian, saya ingin bertanya Bu, selain tinja, adakah sampel yang lain yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi dari bakteri Staphylococcus aureus? Terima kasih Ibu. Bagus sekali ya pertanyaan si Asa, silakan duduk. Baik, selain tinja, apakah ada spesimen lain untuk melakukan identifikasi Staphylococcus aureus? Tentu saja ada ya. Salah satunya adalah pus, nanah. Nah, itu boleh kita gunakan sebagai spesimen untuk melakukan identifikasi Staphylococcus aureus. Selain itu ada lagi nggak Bu? Ada ya. Apalagi selain itu adalah pakai darah ya. Darah, pus, tinja merupakan spesimen yang bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi Staphylococcus. Oke, kita lanjut ke Staphylococcus jenis yang kedua, yaitu Staphylococcus epidermis. Nah, Staphylococcus epidermis ini memiliki sifat dan morfologi merupakan golongan bakteri gram positif ya. Coccus, kemudian dia memiliki koloninya kalau ditumbuhkan pada media berwarna putih ya, putih ke kuning-kuningan ya. Staphylococcus epidermis ini merupakan golongan bakteri anaerob, berarti dia tidak membutuhkan oksigen. Bedanya dengan Staphylococcus aureus tadi, dia aerob ya, membutuhkan oksigen, sedangkan Staphylococcus epidermis ini anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Kemudian koagulasinya dia negatif ya. Kemudian dia memiliki uji biokimia glukosa positif, mannitolnya negatif ya.
Baik, yang ketiga adalah Staphylococcus saprohithicus ya. Ini kamu juga harus kenal seperti apa sifat dan morfologinya ya. Gram, dia merupakan bakteri gram positif ya, berbentuk kokus, kemudian koloninya itu berwarna putih ke kuning-kuningan ya. Kemudian dia merupakan bakteri anaerob fakultatif. Apa bedanya dengan Staphylococcus aureus dan epidermis serta saproticus? Kalau Staphylococcus aureus dia aerob ya, membutuhkan oksigen. Sementara Staphylococcus epidermis anaerob, tidak butuh oksigen. Dan Staphylococcus saproticus ini anaerob fakultatif ya. Kalau dilihat uji koagulasi dia negatif. Kemudian kita lakukan uji biokimia ya. Glukosanya positif, manitolnya negatif. Baik, setelah kamu sudah tahu pembagian dari Staphylococcus tersebut, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mengidentifikasi golongan bakteri Staphylococcus tersebut sesuai kompetensi kamu, yaitu pemeriksaan laboratorium ya, atau kamu mengidentifikasinya. Yang pertama kamu harus tahu dulu pengambilan spesimen ya. Spesimennya ini boleh dari pus ya, boleh dari darah ya, boleh dari sputum ya. Kemudian selanjutnya kita apain Bu? Kita lakukan pewarnaan mikroskopis atau pewarnaan smear ya. Kamu harus tahu di dalam pewarnaan ini nanti akan ditemukan hasilnya, dia gram positif atau gram negatif. Kemudian setelah secara mikroskopis kita lakukanlah pemeriksaan dengan kultur ya. Itu kita boleh menggunakan blood agar, MSA dan nutri agar ya. Ini kita tumbuhkan selama 18 jam pada suhu 37 derajat Celcius ya. Kemudian setelah Staphylococcus tumbuh pada media tersebut, kita lakukan uji katalase ya. Uji katalase ini nanti sampel itu kita teteskan atau koloni pada media tersebut kita teteskan dengan H2O2 ya. Kemudian jika ada bubble atau ada gelembung, itu artinya tes katalasenya positif ya, positif ke arah Staphylococcus species ya, Staphylococcus species ya. Itu merupakan tahapan mengidentifikasi golongan bakteri Staphylococcus species. Kemudian ada uji selanjutnya, yaitu uji koagulasi. Ini dengan penambahan yang namanya plasma citrat ya. Sama halnya, jika tesnya positif maka terjadi gumpalan atau aglutinasi, itu masuk kategori bakteri Staphylococcus. Ini merupakan media mannitol salt agar ya, yang kita isolasi atau kita kembangkan dengan bakteri Staphylococcus aureus ya. Baik, berikut adalah perbedaan sifat dari spesies dari Staphylococcus aureus ya. Yang pertama itu ada Staphylococcus aureus, kemudian Staphylococcus epidermis, kemudian ada Staphylococcus saprohithicus. Ini ada 3 ya, sesuai yang saya sampaikan tadi. Bagaimana gambarannya Bu? Bagaimana diferensialnya, perbedaan dari Staphylococcus spesies tersebut? Yang pertama bisa kita lihat mengenai warna koloninya ya. Warna koloninya jika dilihat Staphylococcus aureus, dia kuning putih ke kuning-kuningan atau kuning ke putih-putihan ya. Kalau dia Staphylococcus epidermis, dia warna koloninya warna putih. Staphylococcus saprohithicus warnanya putih. Nah, jika kita lihat koagulasinya, hanya Staphylococcus aureus yang positif. Kalau Staphylococcus epidermis dan saprohithicus dia negatif untuk uji koagulasi.
Nah, kita lihat lagi uji biokimianya. Ya, gula-gulanya ini manitol. Manitol ini hanya di golongan Staphylococcus aureus yang positif, sementara di Staphylococcus epidermis dan Staphylococcus subtrauticus itu negatif. Ya. Kemudian yang keempat kita lihat hemolisis RBC. Ya, ini juga sama, hanya di Staphylococcus aureus yang positif, sementara di Staphylococcus epidermis dan subtrauticus ini negatif. Oke adik-adik, dari penyampaian materi saya tadi, saya mau evaluasi dulu ya. Spesies dari Staphylococcus itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Staphylococcus aureus. Yang kedua? Staphylococcus epidermis. Yang ketiga? Staphylococcus subtrauticus. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum materi hari ini saya tutup, saya akan memberikan pertanyaan untuk mengevaluasi adik-adik pada materi ini. Spesies dari Staphylococcus tadi ada 3 ya. Bagaimana gambaran koloninya pada media manitol salt agar? Ada yang tahu? Saya Ibu. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk warna pigmen dari koloninya, Staphylococcus aureus itu berwarna kuning, Staphylococcus epidermis itu berwarna putih, Staphylococcus subtrauticus berwarna putih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita beri aplaus. Mana sekretarisnya? Silakan ke depan. Saya tanda tangan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Sudah dicek untuk kehadiran teman-temannya? Sudah Ibu. Baik. Terima kasih ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya di minggu depan. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu. Sekian video pembelajaran hari ini yang kita lakukan di kelas pada mata kuliah Bakteriologi 3 dengan materi identifikasi Staphylococcus species. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.